عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan bahas satu tema berkenaan dengan amal ringan atau amalan ringan yang berpahala besar, ya. Jadi berhadiah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sangat menginginkan melakukan satu pekerjaan yang sederhana, kecil tapi punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya ketika kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam keseharian kita di dunia ini, kita juga sangat menginginkan pekerjaan yang ringkas, yang singkat, tidak berbelit-belit, tapi memiliki kompensasi atau benefit yang besar. Nah, seperti itu pula dalam Islam, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ada beberapa amalan yang ringan dia dikerjakan, ringkas dia, akan tetapi dia punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, begitu ya. Allah Azza wa Jalla kemudian mensyariatkan ada amal saleh, ya, atau amal ibadah yang apabila kita kerjakan ringkas dia, singkat dia, akan tetapi dia punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang salah satu karakter dari Islam ini adalah yusrun, ya. Jadi Islam ini agama yang memiliki karakter itu mudah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ini kalau kita baca ayat ini berkenaan dengan rangkaian ibadah saum, ya, dari mulai ayat 183, 84, 85, 186 sampai 187. Nah, di salah satu ayatnya, mobil khusus di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah Azza wa Jalla itu menjelaskan bahwa salah satu karakter dari agama ini, dari Islam itu mudah. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 185, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian itu adalah al-yusr, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian itu kesukaran. Ya, ini yang perlu kita fahami. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Islam itu berbelit-belit, sulit, tidak. Islam ini syariat yang mudah, sangat mudah. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan dan yang menciptakan manusia. Jadi Allah Azza wa Jalla tahu betul mana yang cocok bagi manusia. Mungkin kalau bahasa kerennya syarat Islam itu kompatibel gitu kan. Ya. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan yang Maha tahu tentang manusia. Ya. Nah, oleh karenanya apa? Di antara sifat manusia itu kan sangat menyukai kemudahan. Ya, coba aja lah Bapak Ibu sekalian di sini bekerja, ya,
dalam kegiatan aktivitas kita juga melibatkan banyak orang hadir ya ke tempat kerja kita ya. Ada beberapa urusan yang mereka urus ya kepada kita ya. Terutama mungkin dalam konteks apa custom ya, biaya cukai begitu kan. Nah, ketika mereka hadir di ruangan Bapak Ibu atau kadang nunggu antrian, satu hal yang ada dalam persepsi mereka kan, bagaimana urusan mereka itu mudah. Ya. Antum minta dia bolak-balik bawa dokumen aja deh, udah kelihatan repotnya dia kan. Tolong Pak, ini dilengkapi, tolong Pak, ini dilengkapi, tolong ini difotokopi, kan begitu ya. Tapi ketika antum mempermudah mereka, itu mereka sangat bahagia sekali. Ya. Terima kasih Pak, saya nggak bawa KTP apa? Fotokopi KTP, ya sudah, mana KTP-nya? Sini saya foto aja. Nah kan gitu ya. Itu satu kemudahan, dia senang betul tuh. Dia nggak mau fotokopi KTP. Ya. Tapi kemudian KTP aslinya ada, kita foto aja udah. Ya, entahlah nanti kita print atau gimana begitu kan. Atau ternyata di belakang meja kita ada alat untuk ya apa fotokopi gitu ya. Itu sangat, jadi artinya apa? Manusia itu sangat membutuhkan apa? Kemudahan. Makanya Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat ke-28 Allah katakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khalaqal insanu dha'ifa. Jadi Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla sangat menyukai bagi kalian itu keringanan. Jadi Allah ingin meringankan kalian. Sebab apa? Dia Maha mengetahui ketika ia jelaskan wa khalaqal insanu dha'ifa, dan kami ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi kita ini lemah. Ya, dan kita apa? Orang lemah itu sangat membutuhkan apa? Bantuan dan kemudahan-kemudahan, gitu kan. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Jadi kenapa nanti kita akan bahas apa saja amal ringan yang punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa ada gitu ya? Karena diantaranya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Salah satu karakter dari Islam itu adalah mudah. Yusrun gitu ya, al-yusr. Kemudian dalam hadis juga disampaikan, ada satu hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yassuru wa la tu'assiru, basyuru wa la tunaffiru. Ini hadisnya sangat populer ya. Yang artinya apa? Yassiru wa la tu'assiru. Ya, jadi berikanlah kemudahan, permudahlah, jangan dipersulit. Makanya kalau bisa dimudahkan urusan orang lain terhadap kita, mudahkan, jangan dipersulit. Kenapa? Karena antum juga kelak akan merasakan situasi di mana antum sangat membutuhkan kemudahan urusan, tiba-tiba dipersulit. Gitu ya. Ini kan orang banyak punya urusan nih sama kita di ruangan ini, apa di gedung ini. Kalau memang itu bisa dipermudah, ya, begitu kan? Ya tentu saja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya permudahlah, jangan dipersulit. Kenapa? Sebab ada kalanya kita juga akan berada di posisi mereka kan dalam urusan yang lain. Ya. Antum orang tua, bakal ngurusin anak sekolah, ngurusin anak kuliah, kan gitu ya. Antum sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, ngurusin apa? Kalau dalam hal kesehatan ada BPJS dan lain sebagainya kan. Saya saja ketika istri saya kecelakaan beberapa bulan yang lalu, rumah sakit tidak mau terima kecuali bapak harus lapor ke polisi. Wah, saya bilang kenapa begini? Karena istri bapak kecelakaan. Tidak akan di cover kecuali bapak harus ke Jasara Harja. Oke. Jadi saya harus ke polisi. Baik. Ya. Alhamdulillah saya coba komunikasi dengan salah satu jamaah saya, kebetulan pangkatnya AKBP gitu. Baik, saat kita urus begitu ya. Alhamdulillah selesai. Gitu kan? Ini sangat apa? Kita sangat membutuhkan urusan seperti itu dimudahkan. Ya. Setelah tentu saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Selesailah urusan dengan kepolisian. Saya harus ke kantor polisi. Ya, di tengah-tengah kesibukan, di aktivitas gitu ya. Tapi kemudian biiznillah dengan izin Allah punya sahabat, punya jamaah ta'lim seorang AKBP gitu ya. Dia bilang udah sini saya urusin semuanya. Ya, antum tinggal tunggu saja, nanti ada yang antar segala macam surat-surat. Saya terima beres saja. Alhamdulillah. Ini kan satu kemudahan gitu ya. Yang Allah berikan begitu ya. Masya Allah. Belum lagi kemudian harus ke kantor jasa raharjanya. Ternyata sampai di situ nggak di cover apa-apa, nggak ada masalah. Karena begitu sampai di sana, istri bapak ini kecelakaan tunggal. Jadi maaf tidak di cover, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Intinya di cover oleh BPJS. Cuma harus TikTok begitu dulu sekarang aturannya. Kenapa? Karena jatuhnya dari motor di jalan raya. Ya.
Makanya banyak orang kadang-kadang ngibulnya di situ. Dia bilang istrinya jatuh gitu ya dari sepeda gitu kan dan seterusnya supaya nggak bolak-balik ke jasa raharja gitu ya. Tapi itu aturan baru. Hadirin sekalian, tapi ala kulihal, maksud saya cerita itu adalah kita sangat membutuhkan kemudahan dalam berbagai macam urusan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Jadi apabila diperintahkan ya bagi kalian untuk melaksanakan sesuatu dalam urusan kalian ya, fa'tu minhu mastata'tum, maka ambillah dia, laksanakan dia mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, betul ada orang yang baca Quran tuh sehari 1 juz, iya. Sehari 2 juz, iya. Tapi antum semampu saja dulu. Saat saya baru bisa baca Quran sehari 2 lembar, nggak apa-apa. Pelan-pelan 1 bulan 2 bulan naikkan 3 lembar. Sudah hampir setengah tahun, 1 tahun naikkan dia 4 lembar, terus gitu. Kenapa? Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka di dalam Quran ada ayat yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi hadirin sekalian, lalu apa saja amal ringan tapi berhadiah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah diam. Jadi menjaga lisan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer, kita semua sudah sering mendengarnya, bahkan sebagian kita boleh jadi sudah menghafalnya. Hadisnya hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Rawahu Bukhari, nomor hadis 6457. Ya. Jadi ini biasanya hadisnya ada rangkaiannya. Awalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ya kan, falyukrim dhaifahu, gitu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar, baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, di sini apa? Menjaga lisan, ya, diam. Ini merupakan salah satu amalan yang ringan, tapi punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan barometer keimanan yang bisa dilihat dari perilaku lisannya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga lisan kita, ya, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, ketika seorang sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma'an najatu?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak." Ya, apa kata Nabi? Jagalah lisanmu. Jadi jaga lisan kita, apalagi di era yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang penuh dengan fitnah ini, jagalah lisan kita. Ya. Karena berapa banyak dalam satu hadis orang masuk ke dalam neraka, dibakar wajah dan manakhirihim, ya, hidung mereka dibakar di neraka, itu disebabkan karena ucapan yang mereka lakukan. Ya. Oleh karena itu diam, jaga lisan kita. Jadi ada kalanya memang kita harus menjaga lisan kita, ya. Jadi dengan falyakul khairan aw liyasmut. Walaupun memang ada situasi tertentu di mana kita harus bicara. Ya pokoknya timbangannya itu saja. Ngomong baik, kalau enggak diam. Ya. Ngomong baik dapat pahala, diam pun juga dapat pahala. Ya, begitu kan? Nah, kecuali dalam kondisi tertentu di mana kita lihat ada kezaliman yang kita harus bicara, disitulah kita bicara. Begitu, jangan diam saja. Sebab kalau ada kebatilan, ada kemungkaran, kita diam, tidak bicara, sementara kita punya kewenangan, kemampuan untuk merubahnya, ya, ini namanya syaitanu akhras, setan bisu. Jadi udah setan bisu lagi, begitu ya. Begitu setan gagu kan gitu ya. Udah setan gagu lagi kan. Setan aja udah nggak enak gitu. Tambah setan gagu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi jaga lisan kita, diam. Ya. Daripada bicara hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, apa amalan ringan yang punya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala?
adalah tersenyum. Ya. Jadi orang jangan jutek gitu kan. Banyak-banyaklah tersenyum ya, terutama di hadapan wajah saudaranya. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Al-Abi Dzar qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, janganlah kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, walaupun kamu hanya bermanis wajah kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Jadi Masya Allah. Jadi kita hadapkan wajah kita dengan apa namanya, dengan muka. Ya, kalau di sini fi wajhi talq, kadang diartikan dalam manusia berwajah manis, kadang berwajah ceria. Kira-kira begitulah. Jadi kita menampakkan wajah tuh yang kalau dilihat tuh nyaman gitu ya. Orang senang melihat wajah kita bukan karena kecantikan atau kegantengan kita, tapi karena memang menunjukkan raut muka yang ceria, yang senang ketika bertemu dengan saudaranya. Apalagi sebagian antum ya, mungkin bekerjanya berhadapan dengan orang-orang tertentu ya, berinteraksi, bermuamalah. Ada orang yang mengharapkan jasa kita. Nah itu kan Masya Allah ya. Kalau kita berwajah baik dengan dia, kita pun nyaman ya. Saya secara pribadi juga kalau melakukan muamalah, transaksi gitu ya, atau apalah ya, yang bersifat bertatap muka, kalau ngelihat orangnya bermuka ceria, menyambutnya kan hati kita juga nyaman ya, tenang gitu ya. Tapi kalau nyambutnya udah belipet-lipet wajahnya gitu ya, sampai masalah rumah dibawa ke kantor. Nah ini dia kan, ini yang kadang-kadang nggak profesional gitu. Masalah rumah dibawa ke kantor. Akhirnya apa? Customer, ya, audiens itu jadi kena marah gitu ya. Nah, kemarin sempat viral tuh, ada guru gaplok muridnya ya. Ada videonya lagi viral di WhatsApp tuh ya. Pukul, waduh, saya kaget juga itu ngeliat video kok kayak begitu guru zaman sekarang. Ya, dikebuk, dipukul gitu ya, di kelas tabok gitu ya. Walaupun kita tahu juga dulu kita pernah juga ya sama guru ya, tapi jangan ditampilin dong di video gitu ya. Gitu kan. Tapi merasa juga pas punya anak udah pada gede-gede gitu ya. Ngeliat kalau itu anak kita, aduh pengen juga gurunya kita balas gitu kan. Nah, tapi kalau anak salah ya, tapi ya saya kira ya bisa dilakukan lah dengan cara-cara yang lain. Tapi ya ini tersenyum ya. Nah oleh karenanya senyum ini kan aktivitas yang apa? Ya make it simple ya. Senyum tuh nggak lelah. Antum senyum tuh nggak capek, murah meriah, nggak butuh waktu. Tapi ingat jangan senyum-senyum sendirian, itu pesan saya ya. Kalau senyum-senyum sendirian saya khawatir antum termasuk dalam kategori ODGJ. Ya, orang dalam gangguan jiwa. Sekarang ini banyak orang ODGJ ya. Mungkin karena kehidupan yang semakin rumit, pelik gitu ya. Ditambah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lemah, akhirnya orang jadi gampang stres ya. Ada aja begitu banyak ya ODGJ, ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Tapi ternyata dia ketawa-ketawa sendiri lagi pakai headset gitu ya, lagi terima telepon ya. Kenapa? Kok papa jadi agak gila? Bukan, lagi terima telepon gitu ya, dari temennya ketawa-ketawa. Baik ya, jadi hanya hitungan detik saja kan kalau senyum tuh ya. Tapi dampaknya itu luar biasa bagi orang. Ya. Hati yang gelisah, gundah gulana, benci bisa diobati dengan senyuman. Saya pernah nabrak mobil orang juga, yang punya mobil turun, saya juga turun. Tapi waktu itu saya pakai motor. Jadi saya hajar tuh motor ya. Platnya plat militer lagi kan. Gitu kan di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. Waduh, saya bilang. Tapi saya fair gitu kan. Saya bangkit dari motor, dia keluar, saya senyum. Karena saya tahu. Walaupun saya salah, saya tetap senyum. Ya. Ternyata begitu beliau menyamperi saya, beliau ini ya mas tentara ini begitu ya. Ternyata malah di luar ekspektasi saya. Karena saya senyum dan mohon maaf, justru malah dia, Bapak nggak apa-apa keadaannya. Wah, tidak apa-apa ya, lecet-lecet sedikit lah. Tapi mobil Bapak, wah ya nggak apa-apa udah, nggak apa-apa sedikit juga udah. Yang penting, ya udah kita damai begitu aja. Coba kalau antum marah-marah, pasang muka bangor, udah salah nabrak mobil orang, pakai ngotot-ngotot.
Bisa jadi kayak aksi-aksi koboi belakangan, beceng udah diacung-acung kan begitu kan. Nah inilah jadi insya Allah mudah-mudahan semua selesai dengan senyuman kita. Dan juga rasa apa? Ya kalau kita salah ya kita minta maaf, gak usah egois gitu ya. Apa berat ya minta maaf kalau salah? Ini kadang-kadang udah salah nabrak mobil orang, petantang petenteng lagi kan. Ya, jadi itu ya. Jadi Masya Allah ya. Saya kemarin ke Jakarta, begitu mau masuk pintu tol Jakarta ditabrak sama mobil Leo. Juga kenceng. Lagi ramai itu mobil masuk Jakarta. Merasa kan? Saya berhenti. Ya, ya refleks dong ya. Walaupun di tengah kondisi tol saya berhenti. Ya ternyata memang karena agak macet. Dan ternyata nggak keluar dia. Diem gitu ya. Saya lihat plat mobilnya D, Bandung nih. Ya, saya turun. Ya, saya turun. Ya. Rupanya ibu-ibu. Rupanya kayaknya sih di mobilnya banyak gantungan batik. Mungkin ada undangan ke Jakarta kali ya. Bu jabat mungkin kan. Dari mobilnya di begini-begini. Saya bilang, buat saya sih selesai. Saya lihat mobil juga, alah gores dikit doang. Ya udah selesai gitu kan. Kadang kita mohon maaf, cuma perlu orang kadang mengakui saja kesalahannya. Saya berapa banyak mobil kadang bonyok tuh istri protes, nggak diminta ganti, nggak usah, ntar sekalian aja. Paling dibetulinnya satu panel tuh, nunggu hancur lagi ketabrak yang lain gitu kan. Iya tanggung kalau dikit doang kan. Nah, satu panel kan hitungannya gope deh kan, satu panel nih Pak gitu kan. Ya udahlah nunggu aja tambahan dari yang lain gitu kan. Karena nggak mau ribut. Ya mohon maaf ya kita juga nauzubillah nggak belaga kaya cuma hitungan 500.000, 300.000 berantem sama orang minta ganti. Ya kayak orang susah banget begitu kan. Tapi ya itu hadirin sekalian. Ya tersenyum nih kembali tersenyum kita. Dan tentu saja mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga amal ringan berikutnya zikir. Zikr ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini dia nih. Ini biasanya amal ringan ini memang seringkali sebagian besar ulama memang mengungkapkannya di zikir ini nih. Ya. Man qala subhanallahi wa bihamdih yaumi mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla wabadil bahr. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi zikir ya, zikir maksudnya zikir. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan kesalahannya sebanyak buih di lautan. Hadisnya hadis sahih rawahu Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 6405. Ini hadis yang pertama, ya, terkait dengan zikir. Jadi amalannya kan ringan tuh. Apa sih susahnya antum baca subhanallahi wa bihamdih? Sebentar kan? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani thaqilatani inda arsyir rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Nah itu dia. Ada dua kalimat kata Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatani. Khafif itu maknanya ringan. Khafifah, ringan ya. Khafitatani. Jadi dua-duanya itu ringan diucapkan. Akan tetapi thaqilatani inda arsyir rahman. Keduanya berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikirnya? Bacaannya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Nah, jadi itu kita disunahkan baca itu. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ya, subhanallahil azim. Kan gampang kan diucapkan ya. Tapi ini amalnya berat, timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain dikatakan man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam ya'na'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajib, maka tidak ada yang mencegah dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra. Jadi jelas ya. Kenapa? Karena ayat kursi ini kan ayat yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin. Keutamaannya terkenal.
Makanya antum kalau ketemu orang kesurupan nggak bisa baca ayat, baca itu ayat kursi diulang-ulang. Mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali diulang aja tuh. Sampai jinnya ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya paling dia bilang jinnya panas-panas mau keluar gitu ya. Atau ngajakin negosiasi gitu kan. Ayat kursi aja yang dihafal. Ya kalau misalnya ya tentu kita kan al-falqulhu al-falaq an-nas ya tambahin lah itu ya. Nah, kita baca itu aja. Ya. Karena ini ayat yang keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak pejabat begitu pilkada, begitu pilek ngapalin ayat kursi, dia baca ayat kursi. Begitu dapat kursinya diambil, ayatnya ditinggalin. Nah, itulah kelakuan kadang-kadang ya. Begitu udah baca ayat kursi, begitu udah jadi pejabat, kursinya dinikmati, ayatnya ditinggalkan. Nggak dibaca lagi. Taib ya. Nah, jadi bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menceritakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah meninggalkan ayat kursi saat zikir setelah sholat kecuali kalau dia lupa. Ya. Nah, banyak orang tua kita ba'da salatul maktubah ya mafruḍah zikir di antaranya sering baca Al-Fatihah dia baca ayat kursi ya. Kemudian ditambah lagi dengan zikir lainnya misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Jadi ini kaum muslimin ya. Kenapa? Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat kursi ada di mana dia di dalam surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi. Jadi keutamaan ayat kursi dan surat Al-Baqarah itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan rumah yang apabila dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, maka syaitan tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Nah inilah makanya sunnahnya kalau pindah rumah baca surat Al-Baqarah. Bukan tahlilan, bukan. Sunnah pindah rumah, nempati rumah kosong, ya kantor kosong, ya. Nah gitu kan kali aja antum ada bangun kantor baru mau ditempatin, nggak perlu tahlilan. Kalau tasyakuran nanti aja, yang jelas itu apa? Bacakan surat Al-Baqarah, ayat pertama sampai ayat terakhir, 286. Ya kalau habis itu mau tasyakuran, makan-makan, fadl lah. Itu kan hanya kebiasaan ya. Apa namanya, kebiasaan di antara kita aja lah. Ya tasyakuran ya, bagian syukur. Tapi intinya, yang tepat sesuai dengan sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah, maka di mana kita ditempatkan di rumah yang baru, di kantor yang baru, bacakan surat Al-Baqarah. Itu ya. Makanya antum kalau beli rumah, cari rumah yang kadang-kadang diduga banyak setannya gitu kan. Ya udah, kan murah tuh. Harusnya harga 1 M tiba-tiba dijual 150 juta. Antum nempatin, antum undang kita. Ntar kita gantian baca surah Al-Baqarah. Selembar-selembar gitu kan. Nah gitu kan. Nanti begitu tuh rumah jinnya udah pada cabut, antum bagusin, antum jual lagi. Nah untungnya kita bagi-bagi. Nah, ini bisnis bener nih. Jinnya tahu, wah kacau kita dikadalin gitu kan. Dia baca Al-Baqarah cuma mau dia jual beli rumah nih gitu kan. Enggak nih kalau emang mau ditempatin gitu ya. Tapi bisa jadi kan orang mikir ke situ, apa sih orang nggak dibisnisin sekarang ya? Kuburan aja dibisnisin gitu kan. Antum datang ke kuburan ada yang bisnis doa kan? Ada nggak? Ada, dibisnisin doa. Pak mau doa? Berapa? Pendek cepet, kalau panjang 200. Oh enggak ya, itu istilah saya aja. Makanya kadang-kadang, oh iya, tapi ya sudahlah ya. Bisa jadi memang nggak semua orang bisa berdoa gitu ya. Dia jual jasa doa gitu kan. Ya sudahlah, biarlah hanya Allah yang maha tahu begitu kan. Tapi ini zikir ya. Jadi Masya Allah. Yang kedua, yang berikutnya, ya apa amal ringan yang punya timbangan berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini dia. Hadisnya sudah sama-sama kita ketahui ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rawahu Muslim nomor hadis 725. Jadi 2 rakaat sebelum subuh yang kita sebut sebagai raka'atul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini salat sunnah qabliyah ya. Jadi salat sunnah fajar itu sama dengan salat sunnah qabliyah. Hanya penamaannya dalam hadis raka'atul fajr, 2 rakaat fajar. Ya.
Makanya pernah saya lihat di sosmed ya, ada seorang komika ya, stand up comedian. Wah, dia ngomong sama audiensnya. Lo tahu nggak guys, siapa katanya orang terkaya di dunia? Ya, orang kan pasti persepsinya kalau ngomong orang terkaya dunia kan Bill Gates, Warren Buffett gitu ya. Ya mungkin yang bosnya siapa Elon Musk gitu ya. Dibilang bukan. Orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Saya bilang keren juga nih. Materinya out of the box gitu kan. Nah, jadi itu betul. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya. Dia seorang muslim nih komikanya gitu kan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Apalagi sholat subuhnya, kira-kira begitu ya. Qobliyahnya aja udah lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ya, sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat ya, Masya Allah. Ya, makanya sesibuk-sibuknya kita jangan sampailah tinggal sholat subuh dan sholat isya ya. Makanya saya kadang-kadang kurang sepakat juga pengajian sampai tengah malam. Besoknya jamaahnya kagak ada yang sholat subuh ke masjid. Ya Allah, ngaji itu kan bisa apa namanya? Dia bisa merupakan satu kewajiban, dia bisa sunnah gitu kan, dan seterusnya ya. Nah ini jangan sampai kemudian kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Katakanlah menuntut ilmu itu memang wajib, ya. Tapi jangan sampai yang wajib kemudian, ya, yang wajib kemudian menghilangkan gitu ya, kewajiban lainnya. Jangan sampai begitu. Apalagi kalau dia sunnah, ya. Seperti misalnya ada pengajian momen-momen tertentu ya, seperti apa maulid apa segala macam itu kan fadl ya, silahkan saja lah ya. Walaupun sebagian besar kaum muslimin berbeda pendapat ya tentang hal ini. Tapi jangan sampai sesuatu yang sifatnya mungkin ya kegiatan ini jadi sunnah gitu kan, sampai bablas yang wajibnya. Mohon maaf ya, kadang ada yang sampai peringatan begitu, ustadznya ceramah jam 12 malam, jam 1, Masya Allah saya bilang. Kalau kita kajian begitu, udahlah jam 9, jam 10 cukup udah. Bener cukup. Yang nggak cukup apa? Begitu jam 10 kelar, kebulinya keluar lah. Allah wala wa ta'ala billah. Saya bilang kajiannya udah cukup nih jam 10. Udah cocok dah tinggal tidur. Rupanya kebuli pada keluar. Waduh. Ini kok udah kebuli kan udah susah ini kan. Kita kalau nggak sholat witir lu sebelum subuh bisa bablas sholat malam ya kan gitu kan. Wah misalnya gitu kan. Wah kacau udah ya. Karena perut udah diselak-selak tuh sama ayam, sama kambing gitu kan. Nah, jadi ini 2 rakaat sebelum subuh ini amal ringan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya apalagi? Amal ringan berat timbangannya di sisi Allah. Salat sunnah isyraq 2 rakaat. Salat sunnah isyraq ya, atau syuruk ya, waktu ya, matahari terbit. Jadi bukan persis di matahari terbitnya. Ya, dia nunggu dulu beberapa saat setelah matahari terbit. Ya nunggu sampai 1 tombak, sepenggalan. Ya kira-kira 15 sampai 20 menit lah. Karena nggak boleh juga sholat pas matahari terbit. Karena 2 tanduk syaitan muncul. Ya. Nah gitu kan. Nah ini sholat sunnah isyraq. Pahalanya, luar biasa. An Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal. Ya. Ghadati fi jama'ati thumma faqat. Ya, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams. ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. Bayangkan ya. Jadi siapa yang kata Nabi SAW sholat ya, dia sholat berjamaah nih subuh selesai, kemudian qa'ada yadhkurullah, dia kemudian berzikir tuh kepada Allah di masjid tuh. Fadal, zikir itu beragam, bisa ngikutin ta'lim di masjid, bisa antum baca Quran gitu kan. Bisa memang kita berzikir dengan zikir-zikir ma'thur. Intinya di dalam masjid. Setelah sholat subuh berjamaah. Sampai hatta tatlu'a syamsu. Sampai terbitnya matahari. Ya. Tapi bukan persis di itu ya. Ada jeda sedikit. Kemudian ya shalla rak'atain. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka baginya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Tuh lihat. Pahalanya dari sisi pahala dia akan dapatkan pahala haji dan umrah. Kalau dia salat syuruk atau salat isyraq 2 rakaat. Nah, jadi itu ya. Makanya berjeda dia. Begitu matahari terbit, kan syuruk nih. Sekarang syuruknya jam berapa? Allahumma shalli ala Muhammad.
Sekarang syurutnya jam 5 lewat berapa di sini ya? 30 atau berapa tuh? Ya, kurang lebih ya. Begitu ambil. Bener nggak ada? Ya, 5.30 kurang lebih ya. Sekarang setengah 6 ya, setengah 6. Ya udah ambil waktu tuh spare kira-kira 15-20 menit. Beli kalau memang kelihatan matahari cerah kan, naik tuh dia seukuran satu tombak. Nah, disitulah kemudian kita salat syuruk. Biasanya muncul pertanyaan dari jamaah, Ustaz, apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Ya, jumhur kaum muslimin mengatakan sebetulnya sama. Jadi salat isyraq itu adalah disebut oleh sebagian besar ulama sebagai subhatud duha. Ya, subhatud duha. Jadi salat isyraq itu adalah salat duha yang paling awal waktunya. Ya, kan duha itu dari mulai terbitnya satu tombak sampai zawal kan, menjelang waktu zuhur itu duha. Nah, jadi waktu isyraq itu pas, walaupun juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan beda, ya. Tapi pada umumnya pendapat yang umum isyraq dengan duha itu sama, waktunya sama. Sehingga sebagian besar ulama menyimpulkan salat isyraq itu, salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Itu ya, salat duha di awal waktu. Makanya kan bagaimana Ustaz kalau ada orang udah salat isyraq, ya katakanlah dia kan duha di awal waktu, boleh duha lagi nggak? Boleh. Boleh. Silahkan. Ya, di waktu yang berbeda, misalnya jam 9 kah, jam 10 kah gitu kan, dia salat duha lagi, tidak ada masalah. Yang jelas ini salat sunnah isyraq ya, 2 rakaat, dia dapat pahala umroh, haji dan umroh, Masya Allah. Terakhir ya, yang keenam, apa saja amal ringan yang punya timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja menjadi orang yang senantiasa pelopor dalam berbuat baik. Menjadi orang yang pelopor yang pertama, menjadi pionir dalam berbuat kebaikan. Sebab ketika kita menjadi pionir, lalu langkah-langkah kebaikan kita diikuti, maka kita akan terus mendapatkan pahala dari follower kita. Ini hadisnya ya, saya sampaikan hadis sahih. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'un." Siapa yang memulai kebiasaan baik dalam Islam, ya perhatikan, ya, siapa yang memulai kebiasaan baik dalam Islam, sunnatan hasanah, maka dia mendapatkan pahala. Dan dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengulangi pahala mereka sedikit pun. Dulu, misalnya, mohon maaf ya, di lingkungan ini orang malas berjamaah ke masjid. Cuma semenjak Bapak Fulan rajin ke masjid dia sendirian, kemudian dia ajak teman-temannya, bro kita sholat dulu yuk, sebelum kita rapat lagi, briefing dan seterusnya. Baiklah. Akhirnya orang pada ikut. Dan ternyata kebiasaan itu terus berlanjut. Maka yang bersangkutan dapat pahala karena sholat yang dilaksanakannya, dan beliau juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Di masjid ini nggak ada pengajian, lalu dia ngajak ngaji. Baik itu ngaji baca Quran maupun ta'lim ya. Sehingga banyak kalau orang akhirnya ikut pengajian. Makanya siapa yang mengajak pengajian pertama, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti ngaji tersebut. Jadi itu ya, termasuk juga infak. Orang malas betul infak, akhirnya dia bilang, yuk kita berinfak yuk. Bismillah, ana infak ya. Gitu kan? Ya. Kemudian yang lain jadi ikut-ikutan. Ya. Ya jangan ditanya perkara ikhlas, itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang nih lagi pada mobilisasi infak. Antum contohnya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ana 2 juta. Wah, 2 juta pakai disebut nggak ikhlas. Tahu dari mana lu urusan ikhlas? Ikhlas itu urusan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia hati. Ya, makanya nggak selalu orang yang nggak nyebut nggak ikhlas. Ya, nggak selalu orang yang nyebut nggak ikhlas. Dan nggak selalu orang yang nggak nyebut juga ikhlas. Belum tentu. Ini rahasia kita dengan Allah. Ya kan? Nah, jadi nah, kemudian apa? Akhirnya yang lain ikut. Wah, saya juga deh bang. Antum semangat juga. Saya juga jadi semangat nih nyumbang. Nah, gitu kan? Itu dia. Akhirnya apa? Setiap kebaikan-kebaikan mereka dapat pahalanya, kita juga dapat. Nah, ini pentingnya menjadi pionir dalam kebaikan.
Tapi nah hadisnya belum kelar nih. Ini pendek saja saya sampaikan. Tapi barang siapa man sanna, ya, begitu man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang mencontohkan ketidakbaikan, keburukan, perbuatan dosa, lalu diikuti oleh orang lain, dia juga akan mendapatkan dosa orang-orang tersebut. Jadi jangan salah ya, dalam Islam itu ada amal jariyah, tapi juga ada dosa jariyah. Nih kantor udah tenang, dari masa ke masa, dari kepala kantor ke masa kantor, nih tenang nih kantor nih, nggak ada kejadian macam-macam. Semua orangnya baik-baik. Semua rajin ke masjid, rajin ibadah, ikut pengajian. Pas dia masuk, dia kenalin tuh pegawai-pegawai kantor judi online. Bro, enak kita main judi online nih. Ya, konsorsium 303. Akhirnya diikutin. Serius nih. Saya punya teman, ada pejabat publik, dia bilang, Ustaz, banyak teman-teman tuh main judi online. Wah, bener nih. Iya. Dia pejabat publik lah, dia bilang banyak gitu. Ya. Padahal nggak dapat, udah habis 50 juta gitu kan. Tapi begitu dapat, jadi emang penasaran kata dia. Ya. Nah, ini makanya kan. Ya, kalau yang lain-lain kan 50.000 ya, tapi 50.000 yang masang 100.000 orang kan lumayan juga tuh untungnya ya. Nah, makanya muncul konsorsium 303 begitu kan. Nah jadi akhirnya apa? Itu kantor jadi jemam judi online. Siap-siap aja tuh. Yang bersangkutan pindah, ditugaskan ke Papua, tapi dia sudah meninggalkan dosa besar. Ya, walaupun dia di Papua, nih dosa nih, ya, terus ngalir nih. Kecuali dia balik lagi dari Papua, udah dengar pengajian dia dari ustadz di sana, pulang dia, balik dia ke kantor Cibitung, dia briefing tuh semua yang pernah ikut judi online. Kalian tobat. Nah, udah. Ya, gitu kan? Semua akhirnya pada tobat. Yang nggak tobat gimana? Setidaknya dia udah punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, saya sudah pernah menyampaikan kepada mereka agar mereka bertobat. Dulu saya mengajak mereka, tapi kemudian hari saya sudah melarang mereka. Jadi itu. Ini yang dilakukan oleh banyak orang-orang saleh yang dulunya, mohon maaf, dulunya ya bocah-bocah bengal lah gitu kan. Ya udah, diajak lagi teman-temannya tuh. Dia pulang kampung, dia balik lagi ke tempat di mana dia dulu pernah memperkenalkan berbagai macam kemaksiatan tersebut ya. Waliyahzubillah. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut. Ya, Masya Allah. Kemarin saya malam Jumat ya, pulang saya tengah malam, istri saya bilang, Abi, kenal sama Coach Steven enggak? Saya bilang, kenal tapi Coach Steven enggak kenal saya. Ya, cuma beberapa kali saya sempat lihat di sosmed, dan saya sempat juga nongkrong di kafenya Coger gitu kan ya. Sempat lah, kan dia ada kafe Coger gitu kan. Ya bagus begitu ya, inspirasi juga beberapa kalimatnya, nasihatnya. Kenapa meninggal? Innalillah, saya kaget gitu ya. Nggak terasa juga saya terharu gitu ya, menangis gitu ya. Karena seorang muslim yang baik ya, soleh, dan ya beliau juga presiden Mu'alaf Center Indonesia, banyaklah kebaikannya kan. Nah itu Masya Allah itu. Nah, antum bisa bayangkan, kita aja yang udah muslim dari lahir kan, saya kira belum tentu kebaikan kita lebih banyak darinya. Beliau tuh sudah mengislamkan ratusan orang. Dan antum tahu, orang yang dapat hidayah dari kafir dia kepada Islam, itu pahalanya di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis yang lain, daripada unta merah. Unta merah itu kalau di masa Arab dulu itu seperti kendaraan yang sangat-sangat mahal, very very expensive. Ya, walaupun ada beberapa ulama kontemporer bilang ya setara lah, kurang lebih Alphard gitu ya, atau Lexus gitu ya. Enggak, saya kira mungkin lebih mahal lagi dari itu pahalanya. Nah ini satu. Sementara yang diislamkan berapa ratus orang, termasuk yang pekerja China yang di Masjidil Haram ya, ada 317 orang tuh, yang atas perintah Syekh Abdurrahman Sudes dia Islamkan begitu kan. Ini Masya Allah. Ya. Nah ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Gitu kan, dia akan dapatkan. Tapi itu hadirin sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan seterusnya.
Ini hebatnya Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ya, sungguh Allah menetapkan berbagai kebaikan dan berbagai keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal itu. Oleh karena barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan namun nggak jadi melakukannya, akan tetap dicatat baginya satu kebaikan secara sempurna. Dan ketika dia benar-benar melaksanakannya, maka 10 kebaikan hingga ratusan kali lipat Allah balas dia. Nah, sebaliknya begitu. Barang siapa ingin melakukan keburukan, nggak jadi dia melakukan keburukan, di sisi Allah dicatat sebagai satu kebaikan. Karena nggak jadi dia melakukan maksiat. Kali aja udah niat gitu ya, rencana mau selingkuh gitu kan, nggak jadi. Baru niat doang. Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Ya, oh gitu kan. Oh begitu dia melakukannya, tercatatlah satu keburukan. Begitu ya. Ya, atau kejahatan banyak lah ya. Dia mau mabok gitu ya, nggak jadi. Karena dia tahu mabok nih apa, khamr dia haram ya, nggak jadi. Allah catat sebagai satu kebaikan. Ketika dia jadi dia mabok, Allah catat dia sebagai satu keburukan, gitu ya. Nah itu hadirin sekalian yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Al Ghazali rahimahullah mengatakan, sebab niat itu sendiri pada dasarnya, ya, kalau niat untuk kebaikan ya, dia sudah merupakan satu kebaikan. Walaupun dia disibukkan oleh uzur untuk melaksanakannya. Jadi niat aja melakukan kebaikan, itu sebetulnya udah kebaikan kan. Itu makanya kata Imam Al-Ghazali, kenapa niat itu diberikan pahala. Kayak antum misalnya, saat saya rencana mau haji, terus gimana langkah-langkahnya? Saya sudah berdoa, terus saya sudah mulai nabung. Tapi begitu saya lihat antrian 50 tahun gitu kan, nah udah, nggak apa-apa. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ikhtiarnya, sebab bisa jadi Allah Maha Berkuasa, tiba-tiba tuh antrian jadi cepet, ya. Jadi cepetnya bagaimana? Sementara 50 tahun ya, karena banyak cara kan nanti. Ya, bisa jadi bukan di situ akhirnya. Allah kasih rezeki antum bertambah, banyak uang dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang harusnya antrian 50 tahun, kata Allah bisa haji foroda. Ya enggak? Ya, berapa foroda? Sekitar 250 sampai 300 juta besarannya. Atau haji plus. Ya, antriannya sekitar 5 sampai 6 tahun. Ya, enggak lama-lama. Lalu gimana caranya? Ya Allah kasih rezeki. Mungkin antrian di situ tetap 50 tahun. Tapi kan intinya bukan itu. Yang penting antum mau pergi haji cepat apa enggak? Berangkat apa enggak? Allah kasih dengan cara yang lain. Gitu ya. Saya kira itu hadirin sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terkait amal ringan dengan pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang mau ditanyakan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Bismillah. Ya. Ya. Jadi memang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Salat isyraq itu kan subhatud duha. Jadi salat duha di awal waktu. Jadi batasnya ya dia persis saja di waktu di awal saja. Jadi kalau kita lewat dari misalnya kita sholatnya jam 8 pagi itu sudah duha kan. Duha dan bukan pada waktu awal. Jadi membedakannya itu adalah begitu terbit, ada jeda kan 15-20 menit begitu matahari itu kurang lebih satu tombak, nah kita sholat, itulah isyraq. Nah buat pun setelah itu, ya sudah itu dihukumi sebagai sholat duha. Biasa saja, gitu kan. Sama seperti gini misalnya, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Memang afdolnya itu ya ketika ukurannya berjamaah di masjid. Terus gimana dong? Antum bangun jam 5:30. Antum 2 rakaat dulu. Ya nggak dapat keutamaannya. Enak banget gitu kan. Bangunnya terus ngaji ntar aja lah saya jam 5-an aja lah. Nah sebelum. Ada kan orang gitu ya. Nyeting alarm atau apa. Ntar aja lah saya lagi capek banget. Jam 5 sebelum sholat subuh. Antum sholat 2 rakaat. Ya, itu kan sebetulnya udah lewat sebetulnya kan. Memang afdolnya kalau mau mendapatkan keutamaannya tadi subhatu dua di awal. Dan
memang sebagaimana hadisnya di masjid. Kecuali masa pandemi, kemarin kita nggak ke masjid. Dan itu pun juga memang afdolnya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak disibukkan dengan pekerjaan lain. Memang di sejadah aja. Ya mungkin kalau mau ngambil minum bergerak dikit ya haus ya. Tapi selebihnya ke sejadah, zikir lagi, istighfar. Habis itu baru kita sholat isyraq. Itu dalam kondisi pandemi. Ada juga pendapat ulama begitu. Nah makanya kan ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu kan afdolnya sholat di rumah. Bisa dapat sholat isyraq. Menurut sebagian besar pendapat ulama. Dengan cara tadi. Begitu dia sholat subuh. Makanya ibu-ibu yang cocok sholat isyraq itu mereka yang anak-anaknya udah pada gede. Atau pada sekolah di pesantren semua. Dia cuma 3 laki bini doang. Abi mau sarapan apa? Udah habis sarapan di kantor. Udah Umi gak usah sibuk-sibuk. Jadi udah begitu sholat subuh bininya di atas sejadah aja tuh. Zikir ya kan. Begitu udah waktu syuruk. Sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau anak 10 masih pada bocil, agak bisa. Kita punya kewajiban. Terus nggak dapet dong. Iya, tapi dengan kewajiban menjalankan rumah tangga kan pahalanya besar. Sedangkan surat sunnah syuruk ini kan sunnah hukumnya. Jadi sekali lagi, ini juga positioning yang harus kita perjelas. Jangan sampai yang sunnah melabrak yang wajib. Gara-gara ibu ngejar syuruk, ya enggak? Suami kagak diurusin. Udah bodo amat papa bikin minuman sendiri, bikin sarapan sendiri. Anak-anak mah 7 orang gimana nih? Oh suruh bikin sarapan sendiri. Saya mau ngejar sholat syuruk, nggak bisa. Ya, itu namanya mengorbankan yang wajib ya untuk mengerjakan yang sunnah. Nggak benar ini fikul aulawiyatnya nggak benar. Gitu kan? Jadi itu ya. Jadi itu ya. Sama halnya juga ya kita. Makanya ketika kita punya kewajiban ba'da salat subuh, ya, harus ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Dan itu juga punya nilai di sisi Allah seperti mencari nafkah dan seterusnya. Ya udah mau nggak mau kita mungkin hari ini nggak sempat sholat syuruk. Karena ba'da salat subuh harus berangkat ke Jakarta. Kayak tetangga-tetangga saya tuh sholat subuh udah pakai pakaian seragam PNS tuh. Habis salam ngacir langsung. Kapan syuruknya dia? Ngejar ke tol kan. Bahkan mohon maaf, saya punya tetangga suami istri. Itu zaman-zamannya tol masih super macet ya. Sempat kan. Sampai dia mau pulang. Suami istri itu PNS di Jakarta. Sampailah dia KM19 tuh rest area tuh. Yang Grand Wisata ada rest area kan. Sebelah sini, sebelah kiri ya. Mau ke arah timur kan. Sampai udah tengah malam. Rumahnya di perumahan saya. Kira-kira jam 11 atau jam 12 malam dia sampai rest area. Dia putuskan nggak pulang. Dia tidur suami istri di rest area itu. Dia tidur entahlah gimana lah. Mungkin dia bersahabat mungkin dengan toilet di sekitarnya. Habis itu apa dia bilang? Ustadz, saya habis itu siap-siap saya muter lagi. Keluar di Grand Wis kan. Balik lagi besok paginya ke arah Jakarta. Ngantor lagi. Tuh sampai kayak begitu. Kapan sholat syuruknya kan? Tapi mencari nafkah kan juga kewajiban. Ya. Nah, mungkin di saat kalau libur Sabtu Ahad ya, nggak ada kerjaan ya udahlah salat syuruk ya kan. Tapi ada juga orang libur juga nggak dapat syuruk. Karena memang mentalitas juga Pak, masalah mentalitas dan mindset juga. Ada orang yang nggak ada pekerjaan, yang maksudnya nggak riuh seperti kebanyakan kita, juga nggak mau juga dia ke masjid. Karena habis ke masjid dia pulang tidur. Kadang ke masjid ya dia nyantai-nyantai di rumahnya, yang ngopi-ngopi gitu kan. Bisa jadi mungkin belum paham atau bisa jadi sudah tahu tapi memang dia tidak memiliki kebutuhan terhadap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya hanya orang tertentu memang. Coba deh. Saya perhatikan itu kalau di masjid rumah itu yang nunggu syuruk itu yang udah pada usia pensiun. Adapun usia kerja ya walaupun masih muda ya, tapi pun libur belum tentu juga. Karena kan apa? Lumayan syuruk itu kan menunggunya kalau ba'da salat subuh selesai kita sholat nih, kalau imamnya agak panjang jam 5 baru selesai, jam 5 kurang. Ya, jadi sekitar antara 45 menit orang harus berdiam di masjid. Nah justru di situ. Ada orang nggak tahan, ngapain saya 45 menit? Zikir udah habis, padahal banyak yang perlu dizikirkan. Zikir itu kan bukan cuma baca zikir-zikir maksur kan, tapi juga baca Quran gitu kan, banyak istighfar. Bahkan di masjid kita baca buku Islam, ini ada perpustakaan nggak misalnya nih, kita baca, yang penting berdiam sampai terbitnya matahari. Tunggu dia sampai naik sepenggalan ya, 1 tombak, baru setelah itu kita sholat sunnah
isyraq. Apa itu? Subhatud duha, salat duha di awal waktu. Saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.